barusan kita sudah sama dengarkan khutbatul Jumat yang disampaikan oleh guru kita yang luar biasa berkaitan dengan ibadah haji, yang berkaitan dengan ibadah kurban. Alhamdulillah. Nah, saudara, insya Allah besok hari Sabtu kita sudah masuk hari Tarwiyah. Kemudian berikutnya hari Ahad kita sudah masuk hari Arafah. Ini kita bicara hasil rukyah di Indonesia ya, Pak. Jadi insya Allah hari Senin kita sudah berlebaran. Sementara hari Selasa, Rabu, Kamisnya kita masuk ayyam tasyrik. Nah, kita mulai dari yang pertama barusan. Kenapa saudara tanggal 8 Dzulhijjah, insya Allah besok hari Sabtu, kok disebut hari Tarwiyah? Tarwiyah itu secara lughah artinya ragu, nggak yakin, saudara. Nah, kenapa hari itu kok disebut hari keraguan? Sebab saudara, di hari itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih ragu dengan hasil mimpinya. Jadi sebelum hari itu Nabi Ibrahim mimpi. Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yaitu Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Jadi Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, hei putraku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi. Ingat, mimpinya Nabi gak sama dengan mimpi kita. Kalau mimpinya para Nabi itu ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, sudah. Nah, mimpi yang benar itu merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ini araful manam, aku lihat dalam mimpi yang tidak lain dan tidak bukan mimpi itu, saudara, mimpi seorang Nabi datang dari Allah. Ani akbahu, bahwa aku ini harus menyembelihmu, harus menyembelihmu. Nah, jadi disampaikan itu kepada Nabi Ibrahim kepada anaknya, saudara. Nah, tapi sebelum penyampaian ini ada peristiwa. Nabi Ibrahim mimpi dapat perintah kalau dia harus menyembelih anaknya. Nah, beliau nggak mau sampaikan dulu kepada istrinya, beliau nggak mau tanya dulu ke anaknya. Beliau ragu, bukan ragu untuk menjalankan perintah Allah, bukan. Tapi beliau ragu, ini mimpi betul-betul dari Allah atau dari setan? Sebab perintahnya nggak main-main, menyembelih anak. Nah, kalau perintah bukan menyembelih anak, saudara, mungkin tidak menjadi pikiran ini menyembelih anak kandungnya. Apa betul ini perintah dari Allah menyembelih anak sendiri? Atau ini hanya godaan setan? Itu yang membuat Nabi Ibrahim ragu. Jadi Nabi Ibrahim ragu bukan ragu dalam perintah Allah, bukan. Kalau beliau sudah yakin itu perintah Allah, pasti akan langsung beliau kerjakan, saudara. Nah, begitu ragu, itulah makanya disebut tanggal 8 hari Tarwiyah, hari keraguan. Karena Nabi Ibrahim masih ragu-ragu nih, apa benar nih? Datang lagi itu mimpi, saudara. Jadi malam tanggal 8 mimpi, saudara, tanggal 8-nya ragu. Malam tanggal 9 mimpi lagi bahwa dia harus menyembelih anaknya. Besoknya tanggal 9 baru Nabi Ibrahim yakin bahwa ini mimpi dari Allah, bahwa ini ru'yah shadiqah, bahwa ini bukan godaan setan. Yakin. Nah, sehingga Nabi Ibrahim tahu di hari itu kalau perintah itu betul-betul datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut hari Arafah. Dari kata Arafah ya'rifu, artinya tahu, saudara. Tanggal 8 hari Tarwiyah karena masih ragu. Tanggal 9 hari Arafah karena sudah tahu. Nah, begitu Nabi Ibrahim sudah
Nabi Ibrahim nggak nunda lagi, langsung disampaikan ke istrinya, langsung disampaikan ke anaknya, sudah tanpa sedikit pun keraguan. Nah, begitu disampaikan kepada sang istri, ternyata apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim, saudara, istrinya ridho, karena memang itu perintah Allah. Sebagaimana istrinya pernah ridho dulu ditinggal oleh Nabi Ibrahim, saudara, di kota Mekah yang saat itu belum ada penduduk, belum ada sumber air, saudara, tidak ada perkebunan, tidak ada pertanian. Saudara, sang istri yaitu Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat tersebut yang sekarang kita kenal dengan nama kota Mekah, saudara, dengan anaknya yang masih bayi. Begitu ditinggalkan, Siti Hajar cuma nanya, wahai suamiku, ini kemauanmu atau perintahmu? Itu aja pertanyaan. Kalau ini kemauanmu, aku protes, aku tidak terima. Bagaimana bisa istri dan anakku ditinggal di padang pasir begitu aja, sudah? Sekelilingnya gunung-gunung bebatuan, air gak ada. Tapi kalau ini perintah Allah, kerjakan, tinggalkan kan. Nah, Allah yang perintahkan, maka sekali Allah pasti akan jagakan. Subhanallah. Ini imannya luar biasa ya, sudah. Baru tinggal di padang pasir, gak ada penduduk, gak ada perkebunan, gak ada orang di sana, sudah. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah. Begitu Siti Hajar dengan itu perintah Allah, dia ridho, silakan kau tinggalkan kami di sini. Subhanallah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, kita tahu dalam sejarah, sudah. Allah berikan air zam-zam muncul di situ. Kemudian akhirnya musafir dari Yaman, kalau mereka mau berangkat ke negeri Sam, saudara, bawa barang dagangan lewat kota Mekah. Begitu dia ada di Mekah itu sumber air, sebagian dari mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ, saudara. Akhirnya mulai ada penduduk, dan seterusnya. Yang pertama kali tinggal di tempat tersebut adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, kalau memang perintah Allah sembelih. Dulu kau tinggalkan aku di sini karena itu perintah Allah. Aku yakin, aku ridho. Apalagi sekarang sekedar potong. Subhanallah. Ini iman luar biasa. Ini yang disebut iman tanpa keraguan, ya Allah. Enggak ada ragu. Kalau udah Allah perintah, kerjain aja. Kalau Allah udah suruh, kerjain aja. Nggak usah tanya kenapa begini, kenapa begitu. Mutlak wajib kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan istrinya serta anaknya, saudara. Nah, baru setelah itu ditanya anaknya. Itu cerita dalam ayat tadi. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, bunayya, ini anak firmanah, hei putraku, aku lihat dalam mimpi, aku dapat wahyu dari Allah, aku harus sembelih kamu. Anzur mata tahu. Coba lihat, bagaimana pendapatku? Jadi Nabi Ibrahim mau tahu pendapat anaknya bagaimana. Anaknya baru tumbuh remaja, ya sudah. Dari kecil jauh dari ayah, dari kecil nggak dipelihara oleh ayah. Ayahnya begitu ketemu, tahu-tahu memotong dia. Bisa kita bayangkan itu, sudah. Nggak main-main ini peristiwa. Anzur mata tahu. Nabi Ibrahim nggak langsung bilang, aku mau potong sekarang, main betul dan karetnya. Anzur mata tahu. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan, aku yakin ini perintah. Ibumu juga yakin ini perintah Allah. Sekarang dia, anzur mata tahu. Bagaimana pendapat kamu? Apa dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail mengatakan dalam Al-Quran, qala ya abati. Dia berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa saja yang kau diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku insyaallah dengan izin Allah sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Bapaknya taat kepada Allah, ibunya taat kepada Allah, anaknya juga ternyata taat kepada Allah. Bahkan tiga-tiganya punya iman tanpa keraguan. Nggak ada sedikit pun keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya setelah Nabi Ibrahim melihat sikap istrinya yang begitu istimewa, sikap anaknya yang begitu mulia, saudara, barulah besoknya
dikurbankan. Makanya besoknya tanggal 10 disebut Idul Kurban, hari raya kurban, saudara. Jadi itu ada rentetan peristiwa. Nah, jadi kalau tadi khotib kita di mimbar, saudara, menyuruhkan kepada kita untuk memperhatikan itu syariat haji, perhatikan itu syariat kurban, jangan kita sepelekan. Ya, sudah seyogianya lah kita semua memperhatikan itu semua. Dan tadi ayatnya sudah dikutip oleh kiai kita, ustaz kita yang menyampaikan khutbah hari ini. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Luar biasa itu ayatnya, Pak. Allah nyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Saudara, bahwa umat manusia ini umat Nabi Muhammad SAW wajib hajjul bait untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, saudara. Wajib lillah, hanya bagi Allah, saudara. Siapa yang diwajibkan? Man istata'a ilaihi sabila. Mereka-mereka yang sudah punya kemampuan, yang sudah terbuka jalan bagi mereka untuk melaksanakannya, baik itu kemampuan hartanya, kemampuan fisik kesehatannya, kemampuan juga kesempatan peluangnya. Saudara, kadang-kadang ada orang badannya sehat, duitnya banyak, belum bisa bikin haji karena mesti jagain ibunya yang sakit, saudara. Nah, jadi peluang itu ya hartanya cukup, saudara, badannya juga mampu untuk melaksanakan ibadah haji, walaupun harus ditopang atau dibantu, saudara. Kemudian yang berikutnya, dia punya kesempatan untuk melaksanakannya, saudara. Nah, jadi kalau orang sudah diberikan oleh Allah, saudara, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kesempatan, berarti orang tersebut sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo dong, bikin haji. Itu undangan Allah tuh. Undangan, saudara. Tinggal tergantung yang diundangnya. Mau gak diundang Allah? Saudara, kalau dia tahu diri, bersyukur atas undangan Allah, maka dia akan sambut Allah punya undangan. Makanya dia berangkat di hadapan Allah di kota suci, maka dia katakan, labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut undanganmu ya Allah. Itu orang yang tahu diri. Nah, orang yang nggak tahu diri udah diundang nggak datang-datang, ada nggak? Ada nggak? Bahkan saya harus punya duit banyak, nggak pernah haji. Begitu kita tanya, ente kenapa nggak haji? Jawabnya apa? Belum panggilan. Paling umumnya. Siapa bilang belum panggilan? Ente dapat nikmat sehat dari Allah, dapat nikmat harta dari Allah, dapat nikmat kesempatan dari Allah. Berarti ente sudah dipanggil. Cuma entenya yang nggak tahu diri, nggak pernah mau daftar, nggak pernah mau setor haji, nggak pernah mau berangkat. Begitu ditanya ente bilang belum dipanggil. Unyil. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Sini aja lah. Topoknya banyak, gua khawatir. Jangan tuh lupa deh. Yang menjual banyak ada gak? Ada gak? Yang mana orang ini? Jangan. Kalau kita udah dapat nikmat sehat nih, kalau dipanggil tuh ditambah nikmat harta. Kalau dipanggil Allah sayang tuh begitu. Dikasih nikmat kesempatan, sudah berangkat haji, sudah. Berarti kita sudah dipanggil oleh Allah. Nah, jadi jangan udah nggak mau haji pakai nyalain Allah, belum panggilan. Ini kalau dalil semacam ini dibolehkan, nanti pelacur juga punya dalil begitu. Ente kenapa ngelacur? Takdir. Nanti tanya lagi, ente kenapa nggak mau tobat? Belum panggilan. Kacau tidak? Terus katanya kacau tidak? Kacau. Jangan menisbahkan maksiat kita kepada Allah. Kita maksiat, kita yang dosa, jangan nyalain Allah. Betul? Ente yang nggak mau haji, ente yang pelit, bakir, kikir. Paham nggak Pak?
medip. Oh, udah ada. Nah kalau kita yang nggak mau menerima panggilan, jangan nyalain Allah belum panggilan, jangan introspeksi diri, salahin diri sendiri. Ya Allah, aku salah ya Allah. Ya Allah, kau sudah panggil aku, tapi selama ini aku nggak mau penuhi panggilanmu. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ke depan beri kesempatan aku ya Allah, agar aku bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Lanjutan itu ayat. Selanjutnya Allah katakan waman kafara. Barang siapa yang ingkar, saudara, Allah sudah wajibkan haji, dia ingkari, dia lawan Allah, dia tentang, dia tantang. Waman kafara, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi jangan sombong dia. Mentang-mentang Allah panggil, dia pikir Allah butuh dengan kedatangannya. Mentang-mentang Allah undang saudara, dia pikir Allah butuh dengan hajinya. Tidak. Allah sampaikan dalam ayat tadi, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya, gak butuh dengan semesta alam. Itu teguran itu dari Allah tuh bagi mereka yang mengingkari kewajiban haji. Kita diperintah sholat, Allah gak butuh dengan sholat kita. Kita diperintah puasa, Allah gak butuh dengan puasa kita. Kita diperintah zakat, Allah gak butuh dengan zakat kita. Kita diperintah haji, Allah tidak butuh dengan haji kita. Kita diperintahkan Allah sholat, puasa, zakat, haji, yang butuh adalah kita. Karena itulah jalan yang disediakan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah, yang dalam ridhonya kita bisa masuk ke dalam surganya, saudara. Yang butuh sholat siapa? Yang butuh puasa siapa? Yang butuh zakat siapa? Yang butuh haji siapa? Apa Allah butuh ibadah kita? Dalam hadits qudsi saudara sudah disebutkan, andai kata seluruh makhluk jin dan manusia semuanya ibadah kepada Allah, semuanya taat di puncak ketaatan kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah maha mulia. Begitu juga sebaliknya, kalau jin dan manusia semuanya dikumpulkan dari yang zaman dulu sampai sekarang sudah kumpulkan semua dan semuanya maksiat kepada Allah, di puncak maksiat sudah, maka sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita mesti tahu sampai sehebat apa itu keagungan ini, kemuliaan Allah, sehingga keagungan dan kemuliaan Allah tidak dipengaruhi oleh taat atau maksiatnya manusia sudah. Manusia semua taat, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Semua manusia bermaksiat, sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah sudah. Ingat, siapa berbuat taat akan dapat hidup dalam hidup Allah. Allah tidak akan tempatkan dia dalam surganya. Tapi siapa yang maksiat durhaka kepada Allah, saudara, maka Allah akan jebloskan dia ke dalam neraka. Jadi jangan kita pikir Allah butuh jalan. Makanya ini ayat luar biasa. Waman kafara innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena siapa yang kufur terhadap hukum Allah, menentang Allah punya perintah, termasuk ibadah haji, coba-coba dianggap itu bukan kewajiban, itu bukan rukun Islam, maka Allah nyatakan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha mulia, maha kaya. Allah tak butuh dengan semesta alam, saudara. Bukan lagi gak butuh dengan manusia, dengan semesta alam Allah gak butuh. Maka itu kalau sudah tahu begitu, saudara, yuk kita taat kepada Allah. Dalam satu hadits qudsi Allah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Apa kata Allah? Malam yarda bi qada wa lam yashkur li na'mal wa lam yasbir ala bala'i falyahbud min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Masya Allah, saudara. Apa kata Allah dalam hadits qudsi ini? Malam yarda bi qada'i, barang siapa ada yang tidak ridho dengan takdir ketetapan, tidak ridho dengan ketetapan Allah, sudah dia protes kepada Allah, sudah. Walam
walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar terhadap ujianku. Maka kata Allah apa? Falyakhruj min tahti samai, silakan dia keluar dari kolong langit, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, silakan dia cari Tuhan selain aku. Hati-hati, ini hadis Qudsi menunjukkan betapa murkanya Allah dengan orang-orang yang tidak ridho dengan ketetapannya, tidak bersyukur atas nikmatnya, dan tidak sabar atas ujiannya. Nah, maka itu saudara, kalau sudah tahu itu, yuk kita ridho dengan ketetapan Allah. Bukan hanya ketetapan berkenaan dengan takdir kita, juga termasuk ketetapan-ketetapan hukumnya. Kita mesti ridho. Kalau Allah nyatakan sesuatu itu wajib, maka wajib kita laksanakan. Kalau Allah nyatakan haram, haram untuk kita lakukan. Sudah, ikuti hukum Allah. Wajib kita tunduk kepada hukum Allah. Sudah. Oh, kalau ini nggak ada pilihan, saudara. Nggak ada hukum Allah diganti-ganti, nggak ada hukum Allah harga mati. Hukum Allah harga mati, kita bawa sampai kita mati, sudah. Hukum Allah nggak bisa diganti. Hukum Allah nggak boleh diubah. Nah, jangan jadi manusia sok tahu, saudara. Hukum Allah ubah-ubah. Saudara, udah tahu minuman keras diharamkan oleh Allah. Ada pejabat muslim sengaja jual izin untuk pabrik minuman keras. Dengan alasan ini devisa, uangnya bisa bangun negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku Islam, tapi beraninya dia menghafalkan yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati saudara, hati yang begini, saudara, akan masuk neraka jahanam lebih dulu nanti, saudara. Hati-hati, hati-hati, jangan ubah-ubah hukum Allah. Umat Islam semua saya minta. Apa yang Allah haramkan haram. Apa yang Allah halalkan halal. Apa yang Allah wajibkan wajib. Apa yang Allah larang kita jangan kita kerjakan, saudara. Nah, maka itu dalam Al-Quran dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu attiqullah wa attiqur rasul wa ulil amri minkum. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, attiqullah, taatilah Allah. Taat kepada Allah itu mutlak sifatnya. Artinya mutlak, kita nggak boleh berkomentar. Mutlak, apa saja yang Allah suruh kerjain, apa saja yang Allah larang, stop. Wa atiqur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Rasul juga mutlak. Apa saja yang Nabi perintah, kerjakan. Dan apa saja yang Nabi larang, stop. Saudara, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Firman Allah dan Al-Quran, apa-apa yang Nabi berikan kepada kami kerjain. Dan apa-apa yang Nabi larang, fantahu, stop, berhenti. Jangan coba-coba dilakukan. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul juga mutlak. Terus dalam Al-Quran diatafkan wa ulil amri minkum. Allah nggak katakan wa atiqu ulil amri minkum, tapi Allah katakan wa ulil amri minkum. Artinya dan dalam kurung. Taati juga, taatinya pakai dalam kurung. Artinya apa? Ada syarat, saudara. Dan taati juga ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Dalam urusan dunia, pemerintah, saudara. Tapi dalam urusan agama, akhirat, ulama, mereka adalah ulil amri kita, saudara. Taat kepada umara, pemerintah, wajib. Taat kepada para ulama, wajib. Tapi sifatnya tidak mutlak, saudara. Beda dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apa syaratnya? Satu, selama umara dan ulama ikut Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Tapi kalau umara dan ulama tidak lagi ikut aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita ikuti, sudah. Simpan syaratnya. Umara wajib kita ikuti selama dia buat keputusan yang tidak menentang Allah dan Rasul. Umara bikin undang-undang, Umara bikin peraturan. Oh, aturannya bagus, undang-undangnya bagus, nggak bertentangan dengan Al-Quran, nggak bertentangan dengan hadis, nggak merugikan rakyat, nggak merugikan negara. Bagus, wajib kita dukung dan kita taati, sudah. Tapi begitu kita periksa,
ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah. Itu undang-undang. Allah mengharamkan, undang-undang membolehkan. Nabi melarang, saudara, peraturan justru menganjurkan. Ini bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka undang-undang apapun, peraturan siapapun, kalau sudah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita terima, haram untuk kita taati, bahkan wajib lawan amar ma'ruf nahi munkar terhadap peraturan tersebut. Wajib kita lawan, ubah, ganti dengan peraturan yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira jelas tidak? Orang takut pemerintah bikin peraturan menentang hukum Allah dan Rasul, terus kita takut tentang lawan. Takut amat. Kira-kira siap gak lawan kezaliman? Siap gak melawan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Siap berjuang? Siap beramal ma'ruf nahi munkar? Siap berjihad? Sallu ala Nabi wasallim wa barik alaihi. Nah, ini yang saya mau garis bawahi, saudara. Belajar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, belajar dari ibunda Siti Hajar alaihissalam, belajar dari Nabi Ismail alaihissalam, belajar dari iman mereka yang tanpa keraguan, belajar bagaimana mereka taat kepada Allah apapun perintahnya, saudara. Maka itu yuk, mari tanamkan iman tanpa keraguan dalam diri kita. Tanamkan ya Allah. Jangan pernah ragu dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berjuangkan. Makanya saudara, ulama-ulama istiqamah nggak bakal peduli siapapun besok bulan Oktober yang dilantik jadi presiden, siapapun dia, wajib tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selama mereka ikut aturan Allah dan Rasulnya, kita dukung. Tapi kalau coba-coba mereka melenceng, menentang hukum Allah dan Rasulnya, menentang syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita dakwah nasihati, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar, luruskan dia ke jalan yang benar, wajib kita lawan segala kezalimannya. Sudah kira-kira jelas tidak? Berani nggak? Yang benar, yang benar, berani. Harus walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Walaupun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci, masa bodoh. Yang penting kita taat kepada Allah. Betul? Kalau orang Sunda, orang Banten bilang sabodo teuing. Sabodo. Orang Betawi bilang bodo amat. Bodo amat. Kira jelas gak? Kalau orang Pasuruan, Jawa Timur bilang preketek. Kira-kira jelas gak? Betul? Betul. Jadi kalau ada orang ngajak kita kepada maksiat, saudara, nggak usah takut dibenci media. Oh tapi nanti dia benci, sabodo teuing. Oh nanti dia marah, bodo amat. Oh nanti dia musuhin kita, masa bodoh. Bisa gak begitu? Bisa gak begitu? Bisa. Yakin? Yakin. Nah, jadi pengajian kita pada hari ini judulnya bodo amat. Jadi bisa gak dipraktekin? Betul? Sebelum saya akhiri ceramah saya, ada ujian dulu nih, testing. Nah, kira-kira orang mustahil khair lulus apa enggak? Nah, siap dites? Siap dites? Saya mau tanya semua, siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap menyuarakan yang hak? Siap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Betul? Tapi diancam. Bola amat. Tapi diancam bola amat. Itu dong. Belum lulus. Lihat